Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kanita di pelajaran sejarah peminatan yang tentunya hanya di kelas EduOn. Belajar sejarah bareng Kanita pasti seru dan menyenangkan. Teman-teman, apakah kalian masih ingat dengan pembahasan kita sebelumnya mengenai paham-paham besar di dunia? Jika masih ingat, kakak mau tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan paham nasionalisme? Ya, betul sekali. Paham nasionalisme adalah cinta terhadap bangsa dan negara, serta bangga menjadi anggota dari negara tersebut. Contohnya seperti kita nih, yang bangga menjadi bangsa Indonesia. Oh ya, apakah kalian mengetahui apa sih yang melatar belakangi adanya nasionalisme? Kita cari tahu yuk jawabannya pada pembahasan kita kali ini mengenai perkembangan nasionalisme di Asia dan Afrika. Untuk lebih memahami materinya, kita lihat terlebih dahulu ya peta konsepnya. Pertama, kakak akan membahas secara rinci mengenai latar belakang gerakan nasionalisme di Asia dan juga Afrika. Setelah membahas mengenai latar belakang, kita akan lanjut membahas mengenai tokoh terkenal dalam gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Gimana teman-teman? Pastinya penasaran kan dengan materi kita kali ini? Yuk langsung saja kita bahas. Oke teman-teman, kita bahas ya mengenai faktor yang melatar belakangi gerakan nasionalisme di negara Asia dan juga Afrika. Apa saja sih faktor yang melatar belakangi adanya gerakan nasionalisme? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu adanya penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat kolonialisme dan juga imperialisme. Teman-teman, kebijakan pemerintahan kolonial atau pemerintahan para penjajah itu membuat rakyat hidup dalam penderitaan dan juga kemiskinan. Nah, hal inilah yang mendorong rakyat Asia dan juga Afrika bergerak untuk menentang penjajahan bangsa Barat. Oke, lanjut ya pada faktor yang kedua, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia. Teman-teman, pada tahun 1904 hingga 1905 terjadi peperangan antara Jepang yang termasuk ke dalam Asia dengan Rusia yang termasuk ke dalam Eropa atau bangsa Barat. Nah, peperangan ini dimenangi oleh bangsa Jepang, teman-teman. Kemenangan Jepang inilah yang membangkitkan semangat bangsa Asia dan juga Afrika untuk bangkit melawan kekuasaan bangsa Barat. Oke teman-teman, kakak akan lanjut ya pada faktor yang berikutnya. Oke, kita masih lanjut ya membahas mengenai faktor yang melatar belakangi gerakan nasionalisme di negara Asia dan juga Afrika. Sekarang kita lanjut ya pada faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah kenangan akan kejayaan masa lalu. Teman-teman jangan salah, meskipun negara Asia dan juga Afrika merupakan negara yang dijajah, namun negara Asia dan Afrika pernah juga loh mengalami masa kejayaan di masa lampau. Seperti Tiongkok, India, dan juga Mesir. Nah, di sana pernah juga loh mengalami masa kejayaan. Hal tersebut karena di tempat mereka lahir peradaban-peradaban besar dunia. Selain dari tiga negara yang tadi kakak sebutkan, negara kita yaitu negara Indonesia pernah juga loh mengalami masa kejayaan. Masa kejayaan Indonesia yaitu ketika masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan juga Majapahit, yang dimana wilayah kekuasaannya itu meluas hingga keluar Nusantara. Oke, lanjut ya pada faktor yang keempat, yaitu munculnya golongan terpelajar.
Nah, teman-teman, perjuangan yang dilakukan untuk melawan penjajah itu tidak selalu tidak selalu menggunakan persenjataan. Namun, perjuangan pun dapat dilakukan melalui organisasi-organisasi yang bersifat nasional. Dengan kemampuan berpikir, wawasan, dan juga diplomasi itu menjadi kunci keberhasilan pergerakan nasional di setiap negara masing-masing. Oh ya teman-teman, perlu dicatat nih teman-teman tentang golongan terpelajar bahwa mereka itu sebelumnya menimba ilmu di Eropa dan juga di negara lainnya loh. Oke, sekarang kakak akan lanjut ya pada materi berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut membahas mengenai tokoh-tokoh terkenal penggerak nasionalisme di Asia dan juga Afrika. Apakah teman-teman tahu siapa saja sih tokohnya? Yuk kita bahas ya bersama-sama. Pertama, ini ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta merupakan salah satu golongan terpelajar di Indonesia, teman-teman. Ia pergi belajar ke Belanda. Oh ya teman-teman, Muhammad Hatta, Dr. Sutomo, dan juga Insinyur Soekarno merupakan pembentuk dari organisasi pergerakan di Indonesia. Gambar yang ada di samping kakak ini merupakan gambar dari Muhammad Hatta ya. Oke, yang berikutnya ini ada Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan tokoh penting India, teman-teman, yang dimana ia berperan dalam kemerdekaan India. Ia mentransformasi Kongres-Kongres India menjadi gerakan rakyat. Oh ya, ia menempuh pendidikannya di Inggris dan juga sempat pergi ke Afrika Selatan. Oke, yang berikutnya ada Sun Yat-sen. Masih ingat kan dengan Sun Yat-sen ini? Sun Yat-sen adalah tokoh nasionalisme Tiongkok yang terkenal dengan ajarannya, yaitu San Min Chu Ai. Ia pergi belajar ke Hawaii. Selain itu, ia pun pernah belajar atau berguru pada profesor dari Barat ketika menempuh pendidikannya di Hong Kong. Oke, yang berikutnya ada Mustafa Kemal Pasha. Nah, teman-teman, ia merupakan pelopor dari gerakan nasionalisme Turki. Ia pun dikenal sebagai orang yang tekun mempelajari literatur dari Barat. Teman-teman, ternyata tokoh-tokoh yang tadi kakak sebutkan itu mempelajari paham-paham besar dunia juga loh. Seperti paham liberalisme, paham sosialisme, paham pan-islamisme, paham demokrasi, bahkan paham nasionalisme. Oke, sekarang kakak akan lanjut ya pada materi berikutnya. Oke, kita masih lanjut ya membahas mengenai tokoh-tokoh terkenal pergerakan nasionalisme di Asia dan juga Afrika. Teman-teman, ini adalah Jamaluddin Al-Afghani. Ia merupakan tokoh dalam paham pan-islamisme. Gerakan pan-islamisme ini mempengaruhi perlawanan terhadap kekuasaan dan juga pengaruh bangsa Barat. Contohnya teman-teman ketika itu untuk mencegah adanya kemerosotan masyarakat seperti maraknya perjudian, riba, dan lain-lainnya, Jamaluddin Al-Afghani mengingatkan, Jamaluddin Al-Afghani mengingatkan orang-orang Islam itu untuk berpedoman kepada sumber hukum utama, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Nah, itulah teman-teman yang disebut sebagai gerakan pan-islamisme. Oke, lanjut ya. Ini adalah Kolonel Ahmad Arambi, teman-teman. Ia merupakan tokoh pencetus nasionalisme di Mesir.
Oke, sekarang kakak akan menarik kesimpulan pada pembahasan kita kali ini. Oke teman-teman, inilah kesimpulan pada pembahasan kita kali ini. Latar belakang adanya nasionalisme di Asia dan Afrika itu disebabkan karena kebijakan pemerintahan kolonial menyebabkan adanya penderitaan dan juga kesengsaraan terhadap rakyat Asia dan juga Afrika. Namun selain itu muncul juga golongan-golongan terpelajar di masing-masing negara. Oh ya teman-teman, perlu diingat ya bahwa perjuangan dalam melawan penjajah itu tidak selalu dilakukan dalam persenjataan, namun dilakukan pula melalui organisasi-organisasi pergerakan nasional. Nah teman-teman, ini merupakan tokoh-tokoh dari pergerakan nasionalisme, yaitu ada Muhammad Hatta dari Indonesia, Mahatma Gandhi dari India, Sun Yat-sen dari Tiongkok, Mustafa Kemal Pasha dari Turki, dan yang terakhir ada Kolonel Ahmad Arambi, ia dari Mesir. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya yang tentunya hanya di kelas EduOn. Belajar sejarah bareng Kanita pasti seru dan menyenangkan.